Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, perkenalkan nama saya Ayi Anang Surahman, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut. Terima kasih kepada Bapak Neno Hendrayatno sebagai fasilitator dan Ibu Suryati sebagai pengajar praktik yang selalu mendampingi saya dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas-tugas calon guru penggerak. Yang disebut namanya cukup mengacungkan tangan dan menyebutkan hadir ya. Ingin dicek tanggal 1 bulan Azan Firdia Adri Riyadi Afifah Madika Winda Jagra. Tidak ada siswa baru di sini? Atau yang kedua? Kalau di kelas lain ada yang masuk ya. Nah, berarti hari ini tidak hadir 2 orang sakit, sampai 1 orang sakit, 2 orang. Jumlah yang ada sekarang 35 orang. Kamu masih ingat nggak semester pertama pas kamu masuk ke sekolah ini, pas pelajaran pertama, saya telah membuat 5 peraturan. Mau tidak mau, kamu dipaksa harus setuju dengan peraturan itu. Paham ya? Pernah? Masih ada yang ingat peraturan tersebut? Peraturan yang Pak buat bahwa kamu harus setuju dengan peraturan itu. Karena Pak yang membuat, Pak yang memaksa kamu untuk ikut aturan itu. Ingat aturan itu? Semester pertama kelas 1. Yang pertama, peraturan pelajaran baik waktu pertama kali mengajar semester pertama kali masuk. Saya satu saja. Yang pertama, tidak boleh kamu berturut-turut 3 kali tidak masuk sekolah dengan alasan pelajaran baik. Ada konsekuensinya apa kalau 3 kali berturut-turut tidak masuk pelajaran baik tanpa alasan? Konsekuensinya apa? Baik, konsekuensinya nilai kamu akan menghadapi kesulitan. Alhamdulillah semuanya ya. Ada memang yang lebih dari 4 kali apa pelajaran baik, tapi tidak berturut-turut, tapi masih misalnya ini masuk seminggu masuk terus tidak apa masuk lagi itu mah tapi setelah ketika berturut-turut itu nilai sangat susah bermasalah. Yang kedua masih ingat? Yang kedua apa 5 menit pas pelajaran baik kamu harus hadir telat 5 menit kamu boleh belajar tetapi belajarnya itu peraturan yang baik asalkan kepada kamu. Peraturan yang ketiga masih ingat? Yang ketiga
dilarang mencontek apabila sedang atau dilarang. Dan yang kelima, baik menghimbau kepada kami ketika pelajaran baik dilaksanakan, dilarang mengerjakan pelajaran dan lain. Masih ingat kan itu? 1, 2, 3, 4. Peraturan itu baik buat dan ayo masa kamu itu mengikutinya, kamu tidak bisa menolak. Tetapi sekarang semester genap ini peraturan itu semuanya baik, hapus. Tidak ada peraturan itu karena peraturan itu baik dan kuat. Kamu dipaksa harus mengikuti. Sekarang peraturan itu baik, hilangkan dan akan kita ganti. Siapa yang membuat peraturan tersebut? Kesepakatan kita bersama. Kita harus sepakat bersama dengan peraturan itu, dan peraturan itu harus dilaksanakan bersama juga. Paham ya? Bagaimana cara membuat kesepakatannya? Mungkin semester 1 pernah ada yang membuat kesepakatan kelas, tetapi kesepakatan yang akan kita buat sekarang adalah kesepakatan apabila kamu belajar mata pelajaran dengan sekarang saya akan membagikan kertas post-it. Satu orang satu. Jangan menulis nama kamu. Kamu hanya boleh menulis kesepakatan apa yang akan kita laksanakan di kelas ini. Hanya boleh menulis satu, jangan banyak. Hanya boleh menulis satu. Misalnya, sebagai contoh ini misalnya, boleh pas pelajaran bahasa Indonesia pagi, boleh sambil tidur. Kamu terus saja. Satu orang hanya boleh menulis satu. Nanti setelah selesai jangan menulis nama, ingat jangan menulis nama. Setelah selesai kamu tempelkan di sini. Setelah selesai kamu berjalan tempelkan di sini. Paham ya? Jangan di sini. Di sini. Karena ini khusus untuk kesepakatan awal. Nanti setelah kesepakatan awal kelas, supaya kita bahas bersama-sama akan menjadi kesepakatan bersama. Barulah nanti ada yang bertanya sebelum dibagikan kertas. Ingat, hanya boleh satu, tidak boleh lebih dari satu. Bahasanya harus jelas tulisnya, terus harus singkat dan mudah dimengerti kebetulan. Kalau orang lain mudah dimengerti, bukan yang lain. Harus singkat, harus jelas dan mudah dimengerti. Paham? Kalau yang lain, bebas, tetapi harus berlaku di kelas ini. Pas pelajaran bapak ini. Menulisnya kan ini ada lem, jadi menulisnya di atas di sini, tidak di pas lem. Yang sudah tulisnya depannya dulu, jangan pakai kertas supaya kelihatan. Jangan saling
Dan apa yang kamu tulis harus dilaksanakan nanti oleh kelas itu. Untuk semua, untuk seluruh kelas. Selesai dengan tulisan harus jelas, mulai membaca, baru mulai memahami. Silakan tulis yang jelas, tempel di sini. Kalau kurang, pakai bahasa Indonesia. Silakan, silakan. Kalau sudah bisa ya sih, sudah tempel. Apa? Pas pelajaran apa ya? Kasih udah dengan tempel. Yang lain, silakan. Yang selesai selesai. Pak, yang tidak tahu namanya, kalau tidak akan melihat mantan siapa-siapa. Jumlah siswa 35. Siswa 35, ini kelas ini harus ada turunnya 35, kelas ini harus ada 35. Thank you.
pasti banyak berbeda. Karena ini kesepakatan yang dibuat. Nanti kita putuskan kesepakatan lagi. Dari salah satu pengantar ketika pelajaran baik tidak boleh makan atau minum di dalam kelas. Tahu nanti masih banyak. Pas pelajaran baik dilarang berbicara kasar. Kalau bisa bekerja sama saat pelajaran baik. Jadi harus bekerja sama itu pelajaran. Pada saat pelajaran baik boleh untuk jajan di kantin. Pelajaran baik dilarang makan dan minum di kelas. Berarti dilarang makan baik dan minum di kelas. Yang paling banyak kalau ini mas sebaliknya. Pada saat pelajaran baik boleh diperbolehkan untuk makan dan minum. Saat pelajaran baik boleh sambil makan dan minum. Boleh makan dan minum. Tidak boleh mencontek dan memaksa meminta contekan pada orang lain. Orang kita jual. Boleh mengerjakan mata pelajaran lain di saat pelajaran asal tidak mengganggu. Jadi kan pelajaran baik asal mengganggu, kan mengerjakan pelajaran saja. Berarti mengganggu baik dong. Pas pelajaran belajar bahasa Indonesia dan saya menginginkan tidak berisik kepada menghibur, kaji, jangan berisik. Pas pelajaran baik diperbolehkan memakai jaket. Pas pelajaran baik bolehlah ngobrol-ngobrol.
jangan menyontek dalam pelajaran. Sampai berisik. Sampai boleh makan dan pelajaran lain harus makan. Tidak boleh makan dan tidak boleh makan dan dilarang ribut dan berisik. Ngobrol berisik kan? Tidak boleh mencontek. Tidak boleh makan sambil belajar. Izinkan untuk memperbolehkan makan. Tidak boleh sambil makan. Tidak boleh tertidur. Bukan masalah ini aja. Tidak boleh di umum jalan-jalan bebek. Ya pasti awewe. Tidak boleh makan dan minum boleh tidak makan dan minum pas pelajaran bayi? Ini mah pertanyaan. Itu pertanyaan. Diperbolehkan memakai jaket. Pas pelajaran bayi dilarang makan dan minum. Tidak percaya? Boleh makan dan minum. Tidak boleh makan. Silakan tulis. Angkatan kelas 7. Oh, mati di ini kan dulu. Nanti di angkatan kelas 7 pelajaran bahasa Indonesia. Nomor
dilarang makan dan minum ketika pelajaran berlangsung. Silakan mulai hari ini pas pelajaran pagi jangan ada yang makan dan minum di kelas. Artinya yang ini dinegasikan, dihapus. Satu barusan. Kemudian kesepakatan plastik, tapi yang buat aturan bukan saya. Ini harus dilarang mencontek pada saat tes pelajaran baik. Maksud ulang yang menolak ini kesepakatan kamu semua. Saat pelajaran. Pelajaran pagi saya boleh memakai jaket. Pas pelajaran orang lain. Pas selesai pelajaran pagi, makanya jaketnya. Pas pelajaran pagi, pas lain masuk. Sepakat? Setuju? Kalau tidak setuju, kamu main pakai kelas. Biar berbunyi pelajaran guru lain. Kalau ini, kalau kita didiskusikan dulu. Bolehkah pas pelajaran pagi kamu ngadok? Boleh. Yang boleh lagi. Yang tidak boleh ngaco. Boleh tidak? Yang boleh tadi yang bagaimana? Boleh katanya, tetapi bukan pas Pak Ais sedang menjelaskan. Bukan berarti, tapi begini ya. Bukan berarti pas Pak Ais menjelaskan kamu nggak ngobrol. Kecuali kalau Pak Ais sedang menjelaskan, ada tugas yang lain. Oke? Tulis kesepakatan. Boleh mengobrol dan tidak boleh mengobrol ketika kita sedang memberikan materi. Dan boleh mengobrol ketika sedang berdiskusi. Kalau Pak sedang menjelaskan, kamu nyala rompeng. Ketika Pak sedang menjelaskan, kamu boleh mengobrol. Dan tidak mesti manusia kepala mulai. Ngobrol yang banyak seperti itu kan. Lanjut. Pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran tadi harus tepat. Tepat waktunya berapa menit? 2, 3, 4, 5.
tidak boleh keluar bayar. Oke, kasusnya kamu 30 tahun, 30 tahun lebih, barulah kamu akan merasakan itu yang namanya penyakit ginjal. Kita biarkan kamu namun kayak kalau ini di balai kecil, cepat keluar alasannya kayak 10 tahun kamu tuh bakal sakit ginjal. Jangan tanya penahan kalau ginjal itu. Tidak boleh melakukan hukuman. Oh ini terakhir setelah itu kesepakatan itu. Tidak boleh karena ini berlaku bukan hanya pelajaran bayi, semua pelajaran ini berlaku. Komisaris saya pelajaran bayi, pelajaran yang lain. Jadi ini bukan sebuah kesepakatan bersama. Di dalam bicara kasar. Oh ini dilarang bekerja sama dengan teman, berarti ini mah dilarang mencontek ya kan? Boleh mengerjakan pelajaran yang lain ketika pelajaran lain, tapi tidak mengganggu orang lain. Setuju tidak? Ya. Kalau begitu buat kesepakatannya, dilarang mengerjakan pelajaran lain ketika pelajaran lain. Dilarang berarti buatlah kesepakatan langsung pas pelajaran lain dilarang saling mengganggu. Berarti sama ya selesai. Sekarang yang satu ini pertanyaan baik dan tolong dijawab. Apabila yang 8 ini berapa kan? Silakan baca 1, 2, 3 sampai 7. Pakai nomor. Kesepakatan pelajaran bahasa Indonesia ayat nomor 1. Setuju ya? Kesepakatan kan? Harus dituruti. Nomor 2. Dilarang mencontek. Awas melompat tiron pas pelajaran baik. Ini kesepakatan mau dibuat bukan mulai baik. Seperti ya? Boleh memakai jaket, sedangkan pelajaran tadi boleh memakainya setelah pelajaran tadi atau setelah pulang. Berarti tidak boleh berisik ketika Pak memberikan materi, tetapi selain sedang memberikan materi, kamu boleh. Harus tepat waktu. 7 menit batas maksimalnya, lebih dari 7 menit silakan kamu belajar di luar 7 menit. Boleh keluar pelajaran lain untuk ketemu izin. Boleh besar atau boleh kecil. Lamun ayam jajan gimana? Jadi oke. Ya boleh. Tadi dilarang mengerjakan pelajaran lain ketika pas pelajaran lain. Harus disepakati. Sekarang yang terakhir, kalau di antara kamu ada yang melakukan hal-hal yang tujuh itu, berarti kamu itu melanggar. Dilarang berisik rekaman pas lain berapun, kamu harus berani. Oh dilarang mencontek, kamu harus mencontek. Dilarang bawa makanan dan minuman ke dalam proses pelajaran, kamu udah mau makan.
Harus dikerjakan Pak. Ada yang bilang dulu saya, ada yang bilang sepertinya, ada yang bilang Ustaz, ada yang bilang jangan diapa-apain. Ayo, apa konsekuensinya? Ada lagi, kalau ada lagi, tambah lagi. Yang melanggar dikasih nilai ya. Nilainya negatif. Ada yang mau dipusat, ada yang mau pusat, ada yang mau dipilih, ada yang mau salah satu apa? Pasirnya. Ini bukan rahasia, ini bukan rahasia. Sekarang ada undang-undang pendidikan nasional yang melarang siswa dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa melakukan. Kalau hukumannya, kalau apa? Kalau konsekuensinya ringan, misalnya yang melanggar hanya yang melanggar atau kalau lebih parah, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kamu dengan melanggar aturan kesepakatan kelas yang telah dibuat hari ini, maka bisa baik lagi. Baik tidak akan menjadi kamu, baik tidak akan menjadi kamu karena dilarang, baik mengalami kamu karena dilarang, baik tidak akan menolak kamu karena dilarang, baik tidak akan membuat kamu harus jalan bebek karena dilarang, baik memukul kamu karena dilarang, baik konsekuensinya pada nilai saya ya. Satu kali pelanggaran kamu buat 0,1 udah 0,1. Nanti akan ada baik akan memiliki catatan, jadi catatan kriminalitas dan kriminalitas. Ditulis ya 1 kali 2 kali 3 kali. Setuju ya? Sudah. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya ya? Yang mau tanya? Mau tanya?
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina Mustafa wa ala alihi siddiqi wal wafa. Walhamdulillahi rabbil alamin islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat serta salam tetap berlimpah dan mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan staf TU yang saya hormati. Mohon maaf sebelumnya saya Ayyanan Surahman dan teman saya Ai Nur Bahayati mengganggu waktunya. Kami sadar dan paham Bapak Ibu semuanya sudah tidak sabar ingin cepat pulang, paham. Tapi karena ada sesuatu yang perlu kami sampaikan tentang program guru penggerak, jadi mohon Bapak bersabar sebentar. Innallaha ma'as-sabirin, orang-orang Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini seluruh guru penggerak angkatan ke-7 telah menyelesaikan 4 buah modul pembelajaran. 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 tentang budaya positif sekolah. Pada akhir modul 1.4 tentang budaya positif sekolah, kami seluruh CGP diwajibkan untuk mendiseminasi tentang informasi, pengetahuan, dan pemahaman kami tentang budaya positif sekolah. Kepada siapa diseminasi disampaikan, yaitu kepada kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh siswa yang ada di sekolah tempat kami berasal, yaitu kami berdua berasal dari SMP Negeri 1 Cikajang. Jadi kami akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif sekolah itu di SMP Negeri 1 Cikajang ini. Hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif sekolah akan langsung dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Anai. Mengingat waktu yang begitu pendek, mohon Ibu Anai menjelaskan secara singkat dan padat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada rekan saya sendiri, Pak Ari. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu yang bersedia dengan ikhlas bisa duduk masih setia, walaupun sudah sama seperti saya lelah. Apalagi kalau harus mendengarkan kembali, tetapi apapun harus dihadapi sesuai, maka kita nonton dulu saja yang ini biar Bapak dan Ibu sembari saya menyiapkan PowerPoint-nya. Silakan tonton dulu filmnya daripada mengantuk, untuk sekedar respect bahwa kita memang akan selalu menghadapi apapun yang akan terjadi, dan mau tidak mau memang kita harus menghadapi seperti kata Ibu Siti tadi.
memotivasi kita. Oke, mulai kepada materi, saya tidak akan lama-lama karena saya sadar sendiri juga, sama-sama juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya hormati, terima kasih sudah stay tune dengan kita ya Pak Haji. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa pada kesempatan ini Allah sudah mentakdirkan saya bersama Pak Haji. Padahal ini diseminasi ini sudah lama, bukan lama ditunggu ya. Sudah ada yang bertanya-tanya, kapan boleh sama Pak Haji? Mungkin pada hari inilah Allah sudah merencanakan, memplanning bahwa kudurnya hari ini harus terjadi. Sembari melihat dan mencari kemana, langsung saja kepada PowerPoint-nya. Mohon maaf kalau harus menunggu. Bapak dan Ibu, inilah budaya positif di sekolah. Sebenarnya budaya positif di sekolah sudah positif SMP 1 Cikajang. Apa sih yang nggak positifnya? Sekolah kita itu sudah positif, guru-gurunya juga sudah positif. Tetapi perlu mungkin dikembangkan apa yang sudah positif dan bagaimana yang belum positif. Yang belum positif kita bisa mencari hal-hal baru karena memang itu adalah tuntutan. Sepertinya tidak connect. Iya. Saya ingin memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu yang mau mengomentari di sini. Ada bagan, boleh tidak? Ada yang mau membaca bagan ini dari Bapak dan Ibu yang bersedia? Karena memang harus ada. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu ada yang bisa membaca bagan ini. Di situ ada pemikiran KHD, ada sekolah profil pelajar Pancasila, ada nilai dan peran guru, ada pula menanamkan disiplin positif melalui kontrol manajer serta menerapkan keyakinan sekolah. Barangkali yang tidak diketahui sama Bapak dan Ibu yang baru kenal yang mana ya? KHD Dewantara. Oke, pemikiran KHD terlalu panjang. Nah, kita memang banyak, tapi salah satu saja ya. Karena tugas guru adalah penuntun. Nah, penuntun di sini artinya harus menanamkan disiplin yang positif dan itu sudah dilakukan kan sama Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana perlu mengembangkannya? Tentu dengan hal-hal yang baru. Hal-hal baru apa yang dipelajari, itulah yang perlu dikembangkan. Barangkali sekolah kita sudah oke, tapi ada yang perlu dikembangkan, bahkan ada yang perlu diperbaharui. Kenapa? Buktinya masih ada perundungan di sekolah kita, masih belum sadar akan kebersihan, masih belum mampu mendisiplinkan diri sendiri. Berarti ada yang perlu diperbaharui. Ya, zaman memang menuntut kita harus berubah. Zaman bukan hanya zaman yang berubah, kita saja berubah. Tiap hari, tiap detik kita aja berubah usianya. Kalaupun kita tidak mau berubah, kodrat alam merubah kita. Bapak dan Ibu, barangkali pemikiran KHD itu hanya satu yang perlu dilanjutkan sama kita, karena Bapak dan Ibu ini adalah sebagai penerus bangsa, ujung tombak sekolah. Oleh karena itu, maka tentu saja saya sendiri bersama Pak Ali harus memberikan diseminasi ini sangat berat ya. Kami ini bukan untuk menggurui, bukan untuk sok tahu gitu ya. Tidak, karena tugas kami karena memang masuk ke dalam guru penggerak. Jadi it's had to, kalau kata orang
guru bahasa Inggris, artinya it's have to apa sih? Harus. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, kami diperkenalkan, dipahamkan dengan disiplin positif yang harus ditanamkan oleh guru di kelas maupun di sekolah. Betapa banyak praktik-praktik yang telah saya sendiri lakukan gitu ya di dalam pembelajaran masih pada paradigma lama, yaitu pembelajaran masih memotivasi anak murid kadang melalui hukuman ataupun ngasih hadiah, reward gitu. Nah, melalui penanaman budaya positif di sekolah ini, menurut Ki Hajar Dewantoro tersebut, kebiasaan memberikan hukuman dan hadiah itu sudah tidak efektif lagi. Ada yang lebih efektif. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Barangkali ada yang tahu kenapa tidak efektif memberikan hukuman atau kurang efektif memberikan hadiah, tapi masih ada yang lebih luar biasa. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu. Boleh ada yang berbicara? Ada yang ingin berbicara? Biar tidak saya sendiri. Bertanya malah kenapa tidak efektif. Nah, justru saya melihat itu sebagai suatu hal untuk meningkatkan sikap positif. iya, bagus. Saya juga sama seperti Ibu berpikiran begitu kok. Kenapa tidak efektif? Sebetulnya bukan tidak efektif atau tidak, masih bisa, tapi itu jalan terakhir. Kalau ibarat ceritain, kenapa tidak kita menggunakan hal lain yang lebih dibandingkan sebelum menghukum, sebelum memberikan hukuman? Kita masih punya cara lain yang dituntun sama Ki Hajar Dewantoro seperti itu. Karena kita kan mengetahui semboyan daripada Ki Hajar Dewantoro. Daripada saya duduk di sini, saya ingin bertanya. Mohon maaf, ada yang masih ingat filosofis Ki Hajar Dewantoro? Imadya Mangunkarso, Dewi Narso Sumtulodo. Betul sekali, alhamdulillah. Seperti itu. Hartosna Tuturi Handayani memberi contoh, memberi teladan. Di depan Kalau Imadyo Mangunkarso memberikan motivasi. Di tengah-tengah siswa memberikan bimbingan. Tuturi Handayani di belakang memberikan motivasi atau dorongan. tepuk tangan atau Bapak Ibu tepuk tangan. Iya. 100 dapat hadiah apa? Gak boleh. Harus ikhlas kan menjawabnya, bukan karena reward atau karena sesuatu. Coba sekarang. Tadi terakhir memberikan reward. Iya. Nah, seperti itu. Sekarang tolong Bapak dan Ibu kepalkan tangan dulu. Kepalkan tangan. Di dalam tangan yang kanan saja, tolong, karena biasanya yang kanan suka memegang. Bayangkan di tangan kita ini punya barang yang berharga, paling berharga dalam hidup kita. Jika Bapak dan Ibu ada yang meminta, apakah Bapak dan Ibu akan memberikan? Tergantung. Iya. Apakah harus diberikan? Itu paling berharga dan menyangkut harga diri Bapak dan Ibu. Sementara berpikir dulu. Iya, tergantung. Andaikan Bapak dan Ibu ini sebagai seorang, ya tentu saja yang paling berharga. Kalau perempuan, yang paling berharga dari perempuan. Terus ada yang meminta, misalkan pada Ibu Siti, Bu, mau diberikan nggak itu yang di tangan? Apa dulu? Siapa dulu yang ditanya? Mau nggak Bu? Saya kasih uang Bu 1 juta. Kalau 1 juta mau diberikan nggak? Tergantung konteksnya. Baiklah, kalau itu paling sangat aneh 1 miliar atau Bu? 1 miliar mau nggak Bu? Iya, saya pegang apa dulu gitu. Kalau misalnya saya punya emas 5 gram, dikasih uang 1 gram, saya kasih. Iya, tidak berkaitan dengan uang yang dipegang sama kita, tapi harga diri kita.
diri kita. Apakah Bapak dan Ibu memberikan? Mau diberilah 1 miliar? Gimana? Apakah mau diberikan? Mau. Asalkan kau bahagia. Tepuk tangan buat iya, asal kau bahagia. Amin. Kalau gitu, asal semua bahagia pasti diberikan. Asal ibu senang. Asal ibu senang, yakin seperti itu. Asal memberikan manfaat untuk orang lain, asal saya berikan. Sip, betul sekali. Berarti luar biasa, Kak. Andaikan kita sudah punya prinsip, pasti berkata seperti Ibu, pasti berkata seperti Bu Haji, pasti berkata seperti Pak Haji. Mengapa begitu? Kita sudah punya prinsip. Jadi dalam diri kita itu harus punya prinsip. Anak pun harus dibudayakan memiliki prinsip sehingga tidak ada yang melakukan kebersihan karena takut dihukum, takut didenda, tapi harus apa? Pencapaian terakhir diri kita, bentuk penghambaan kepada Allah. Ya, seperti itu. Menyadari bahwa diri kita memang ikhlas melakukan itu, membersihkan karena Allah. Belajar juga seperti itu, tidak merundung teman yang lain juga karena seperti itu. Tahap untuk mencapai kehendak yang harus dihukum. Ya, kata Pak Ayah harus dipercepat mangga, tapi kita suka mitos dipayung sok resep. Hapunten. Kita lanjutkan ke, ya ini yang harus disampaikan. Ini teori ya, bukan menurut Departemen Percenahan. Menurut Dr. William Glasser ada teori kontrol di mana selama ini guru masih ilusi mampu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, penguatan positif masih efektif. Ketiga, kritik dapat membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Dan berikutnya, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah masih ilusi itu teh. Sebenarnya nggak seperti itu. Kak, menurut cek saya, pastilah orang dewasa punya hak untuk memaksa sehingga muridnya perlu dipaksa. Gitu, tidak. Ternyata itu hanya ilusi. Namanya ilusi, Bapak dan Ibu? Tahu ilusi? Hanya bayangan, imajinasi. Kenyataannya kita nggak bisa mengontrol murid. Akhirnya terjadilah pertengkaran antar siswa. Baik, berikutnya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, sebetulnya yang paling terkuat harus mendisiplinkan diri sendiri atau yang disebut dengan ya self discipline. Itulah yang paling harus diutamakan. Jadi bukan didisiplinkan sama pemimpin, sama kepala sekolah, sama orang lain, melainkan mendisiplinkan diri sendiri. Itulah yang paling efektif. Maka ketika tadi Pak Haji bilang jam sekian harus masuk, itu harus mendisiplinkan diri sendiri. Apalagi murid. Sehingga tidak ada yang kesiangan waktu upacara atau tidak memakai atribut karena sudah menyadari. Iya, ada lagi kalau menurut Dr. William, orang yang bahagia itu akan mengevaluasi diri sendiri, sementara orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Sana saudara Abi, Dr. William bilang bahwa kita kalau mau jadi orang bahagia, gak usah mengevaluasi orang lain, evaluasi diri sendiri. Bukan kata saya, kata Dr. William, mulailah kita juga evaluasi. Saya harus mengevaluasi saya biar saya jadi bahagia. Orang lain mau bagaimana, silakan mengevaluasi masing-masing. Itu anak juga sepertinya harus dibudayakan dengan itu. Disadarkan gitu. Terus ini berdasarkan teori kata William dilanjut sama Diane Goossens bahwa guru itu ada yang status di sekolah sebagai penghukum, ada yang membuat rasa bersalah,
ada yang berperilaku sebagai teman, memperlakukan anak itu, ada yang berlaku sebagai pemantau, ada pula yang seperti manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol guru menurut Diane Gosar. Kalau kita masuk yang mana? Saya sendiri sebagai penghukum sering, sebagai pembuat rasa bersalah kadang, sebagai teman kadang, pemantau iya. Kalau manajer tos katakan tasanya ku abi juga nama sami-sami begitu. Harus menjadi manajer. Gak usah si Anunya kayaknya masih penghukum, tidak. Kita aja menyadarkan diri kita. Saya aja sendiri saya sering menghukum. So kamu tidak ngerjain tugas, bayar nangtung di payung, so. Atau tidak ikut pelajaran, bayar kemana anak itu penghukum. Kita bisa memposisikan kita sebagai apa? Level paling tinggi sebagai guru yang profesional adalah manajer. Bagaimana kita mau menjadi manajer? Sama, saya juga harus banyak belajar. Nah, inilah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Sama anak murid juga ya. Setiap murid diperlakukan kan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Butuh bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Bukan hanya murid, manusia pada dasarnya punya kebutuhan dasar ini. Belonging, power, freedom, fun, survival. Bapak dan Ibu kan ingin juga dicinta dan dikasih sayang. Pasti ini memang kebutuhan dasar dan kita pun harus memenuhi kebutuhan 5 dasar ini. Kepada siapa? Kepada anak murid kita. Oke. Ini adalah gambarannya. Terus berikutnya supaya cepat, keyakinan. Kalau kemarin Ibu Haji bilangnya kesepakatan kan fokusnya terlalu mendetail, Kami diajarkan harus ada nilai-nilai kebajikan di mana bisa diterima oleh banyak, bahkan bukan hanya di sekolah ini, tapi di setiap sekolah. Makanya disebut secara universal. Jadi itu namanya keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas berakhlak mulia. Itu kan memang semua sekolah harus begitu. Mau dimanapun. Toleransi, menghargai, itu adalah nilai-nilai keyakinan kelas. Dan itu kayaknya bukan sekolah kita saja, melainkan di seluruh Indonesia sekalipun berbeda agama, pasti memang harus menghargai. Gitu. Itu jadi nilai-nilai universal. Jadi ada keyakinan kelas yang memang harus diwujudkan untuk menciptakan kebiasaan positif. Hasilnya bergantung daripada sekolah masing-masing kebiasaannya. Nah, seperti tadi, apa tuh mengubah dari seorang penghukum? Inilah namanya disebut segitiga restitusi. Ada yang pernah mendengar segitiga restitusi? Baru mendengar, tapi kalau saya melihat sudah ada beberapa guru yang sudah menjalankan segitiga restitusi tanpa harus mengenal apa sih teori restitusi, tapi kenyataannya ada juga yang sudah melaksanakan teori ini. Hanya saja kita baru tahu ya istilahnya bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan menyadari kesalahan mereka lantas keluar dari sekolah atau putus sekolah. Tetapi ada hal baru. Kita harus bisa menyelamatkan semua anak murid. Dengan apa? Inilah segitiga restitusi. Ya, itu sampai di situ Bapak dan Ibu. Ini segitiga restitusi itu satu, menstabilkan identitas, dua, validasi tindakan yang salah, tiga, menanyakan keyakinan. Dipercepat. Di sini ada menstabilkan identitas. Bapak dan Ibu panggil siswa yang sudah telat. Menurut kamu perbuatan kamu yang kamu lakukan tadi benar atau salah? Setiap orang pasti kan pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu pasti, kedua validasinya gimana? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu.
itu menjunjung terhadap budi pekerti atau kebersihan, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Apa bayangan kamu tentang sekolah kamu yang ideal penuh sampahkah? Apakah saling menghinakan? Ataukah saling merundungkah yang kamu idam-idamkan? Itu dipertanyakan kepada para siswa. Atau kamu mau menjadi seperti apa? Mau menjadi orang seperti apa? Mau menjadi orang yang terpenjara? Mau seperti Sambo yang sudah punya seperti itu? Ilustrasi, saya hanya memberikan ilustrasi, tapi itu adalah teks di dalam langkah-langkah segitiga restitusi itu, yang pada akhirnya diharapkan mampu menyadarkan. Jadi ada hal menariknya apa? Budaya yang selama ini diterapkan masih ada yang relevan dengan kondisi zaman sekarang, tapi ada juga yang harus sudah memang diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Itu barangkali Bapak dan Ibu, sekolah kita sudah good, sudah bagus, tetapi ada nilai-nilai yang harus diutamakan. Misalkan yang pertama asalnya kebersihan, akhlak mulia dulu kita tempatkan. Makanya barangkali Bapak dan Ibu, sekolah kita harus mulai dari visi juga. Visi apa? Oh, mau akhlak mulia. Dari akhlak mulia dulu. Akhlak mulia dulu, itu akan berkaitan dengan segalanya. Berarti berawal dari visi, mau dibawa kemana sekolah kita juga. Kalau masih ada perundungan dan apa-apa, tujuan kita bikin anak murid berakhlak mulia dulu. Seperti itu yang harus diutamakan. Gitu. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini ada kasus, ada yang Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, padahal di sini guru bahasa Inggris bukan Ibu Dani ya. Ini dari sananya loh. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran. Seringnya tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan masuk ke depan. Dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan. Acuh tak acuh, bahkan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik dalam bahasa Inggris. Pada saat ditegur sama Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Ada yang pernah menghadapi siswa yang tidur? Acuh tak acuh? Iya, berarti sama. Baik, sekarang kira-kira menurut Bapak dan Ibu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar yang tadi? Ada 5 tadi posisi kontrol. Ada sebagai teman mengajar Coba. Ini setelah ini berakhir. Terus di atas. berakhir kasus hukum, kelihatannya masih menghukum seperti yang umumnya itu. Kalau menanggapi dari yang tadi, yang segitiga restitusi itu pada dasarnya kita sudah melakukan sebetulnya. Kita tidak sebagai guru biasanya kita tidak langsung menghukum. Itu yang saya rasakan gitu ya. Untuk ketika menanggapi siswa yang seperti itu, maka kita biasanya menegur dengan cara baik-baik dulu, kemudian melihat kondisinya dan lain sebagainya. Mungkin kami juga sharing dengan guru-guru yang lain. Tapi biasanya hukuman itu muncul ketika kita sudah seringkali berkali-kali gitu ya, sudah berulang kali. Tapi saya rasa masalah hukuman dan reward itu Allah mengajarkan kita hukuman dan reward gitu ya. Bukankah surga dan neraka itu hukuman dan reward gitu. Jadi menurut saya hukuman dan reward tetap ada, tetapi barangkali kita harus bisa memberikan atau membudayakan siswa untuk sadar sendiri gitu. Jadi sebelum kita beri hukuman itu kita betul-betul memberikan kondisi membuat siswa sadar sendiri akan kesalahannya. Nah itu yang kita harapkan dari guru. Terima kasih.
Luar biasa, Ibu Siti kita. Wah, hebat, betul banget. Itu jawabannya ekstrem, kayaknya seperti itu. Karena hukuman dan hadiah itu jalan terakhir. Yang paling utama kita harus membuat sadar. Bahkan kita juga harus sadar. Sebelum siswanya kita sendiri yang harus sadar. Coba pertanyaan kedua. Kalau membaca sikap Pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar? Tadi kan kebutuhan itu ada 5. Apakah Pajar itu kasih saya harus bisa? Apakah dengan alasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa menjawab sesuai yang diharapkan oleh Pak Mama. Ya, kalau melihat Pajar berarti sebelum kita memberikan hukuman seperti tadi, kurang maca oke. Ini udah menawin. Bagaimana keadaan di rumahnya? Berarti anak itu memerlukan perhatian, memerlukan kasih sayang. Kadang-kadang kalau dihidup itu, si anak kan tadi ada power, ada kita itu butuh untuk diakui oleh orang lain. Nah, mengurangi hidup itu kan kadang-kadang orang jadi malaikat karena merasa apa? Eksistensi kita di suatu tempat diabaikan. Gitu. Jadi mungkin itu sebagai apa? Caper si anak. Caper, kita tidak tahu masalahnya, tapi kita memberikan hukuman bukan memberikan solusi. Jadi menurut saya kita harus memberikan kasih sayang dan perhatian. Itu saja. Mantap. Ada lagi yang punya pendapat? Pai sebelah sana belum tidak seimbang. Sebelah kanan belum ada yang menjawab. Tarik kan. Dok. Ada yang jawab. Ada yang pilih ayam bade menatos. Terima kasih Bu Ina, luar biasa jawabannya. Betul sekali apa yang dikatakan. Dan perlu kita ketahui posisi kontrol tadi betul ya, penghukum sebagai teman, pembuat rasa bersalah. Selain daripada yang Ibu Ina katakan, anak juga perlu kesenangan. Itulah mungkin yang sering kita kesampingkan. Kesenangan anak juga perlu diperhatikan. Makanya belajar bisa sambil bermain, termasuk study tour atau studi wisata. Good job SMP 1 Cikajang bisa melaksanakan study tour itu sebagai bentuk daripada kesenangan anak untuk belajar. Buktinya apa? Anak yang sakit pun memaksakan diri, kekeh betul pingin. Itu bukti bahwa anak ternyata perlu kesenangan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Barangkali terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya tolong dimaafkan karena kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat lemah, tidak bisa apa-apa, begitu juga dengan Pak Edi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edi. Iya, bagus. Saya juga sama seperti Ibu berpikiran begitu kok. Kenapa tidak efektif? Sebetulnya bukan tidak efektif atau tidak, masih bisa, tapi itu jalan terakhir. Kalau ibarat cerita, kenapa tidak kita menggunakan hal lain yang lebih dibandingkan sebelum menghukum, sebelum memberikan hukuman? Kita masih punya cara lain yang dituntun sama Ki Hajar Dewantara seperti itu. Karena kita kan mengetahui semboyan daripada Ki Hajar Dewantara, daripada filosofis Ki Hajar Dewantara. Tuturi handayani Ing madya mangun karso, ing karso sumtulodo tuturi handayani. Betul sekali, alhamdulillah. Ing Di Madio. depan, kalau Ing Madio, Mangun Karso, Ing Madio mau di tengah memberikan bimbingan. Di tengah-tengah siswa memberikan bimbingan. Tuturi Handayani di belakang memberikan di depan. iya motivasi atau dorongan. Guru semuanya, tidak perlu saya sebutkan. Kalau ada pertanyaan dan tanggapan boleh disampaikan melalui elaborasi di ruang-ruang elaborasi baik di kelas maupun di tempat yang lainnya. Mohon maaf dari kami karena situasi dan kondisi
kita tutup saja dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.